bagi adik-adik usia 6 hingga 12 tahun yang belum berkompak. Kakak menyampaikan informasi, bagi adik-adik yang belum bergabung dalam kelompok sel atau yang di gereja kita disebut kompak, silakan menghubungi Kak Susi di nomor telepon 081 231 75 8887. Adik-adik bisa minta bantuan papa mama atau kakak untuk menghubungi Kak Susi ya. Ayo buruan hubungi Kak Susi agar nanti dibantu mencarikan kompak dan bertemu dengan kakak gembala kompak. Belajar dan bertumbuh bersama melalui kompak. Yes, yes, yes! Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Komisi Anak Daud dan Daniel. Apa kabar semua? Shalom. Adik-adik, semuanya bersuka cita. Marvel juga ya? Iya. Apa kabarnya Marvel? Baik. Luar biasa. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, lipat tangan dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, hati kami sungguh bersyukur kepadamu. Lewat puji-pujian dan penyembahan kami mau menaikkannya dengan sukacita dan sungguh-sungguh hati, agar Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapa yang baik, mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Sebelumnya Marvel akan bernyanyi untuk kita semua, untuk Bapa kita yang baik. Bapa yang lembut, terima kasih. Oh Yesus yang baik, terima kasih. Oh Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kau ibu dan kau tuntun aku hari ke hari. Bapa yang lembut, terima kasih. Oh Yesus yang baik, terima kasih. Oh Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kau ibu dan kau tuntun aku hari ke hari. Indah berkat-berkat-Mu Tuhan. Ya berkat-berkat tercurah, pasti baru di ujung pagi. Oh Tuhan pemurah, kasih-Mu abadi. Oh Bapa yang lembut, terima kasih. Oh Yesus yang baik, terima kasih. Oh Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kau ibu dan kau tuntun aku hari ke hari. Lagi katakan, oh Bapa yang lembut. Oh Bapa yang lembut, terima kasih. Oh Yesus yang baik, terima kasih. Oh Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kau ibu dan kau tuntun aku hari ke hari. Indah berkat-berkat-Mu. Ya berkat-berkat tercurah, pasti baru di
kasih. Oh Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kau hibur dan kau tuntun aku hari ke hari. Indah berkat-Mu, Dan berkat-berkat tercurah, pasti baru di ujung pagi. Oh Tuhan pemurah, kasih-Mu abadi. indah berkat-Mu, Dan berkat-berkat tercurah, pasti baru di ujung pagi. Oh Tuhan pemurah, kasih-Mu abadi. indah berkat-berkat, Indah berkat-berkat tercurah, pasti baru di ujung pagi. Oh Tuhan pemurah, kasih-Mu abadi. kasih-Mu abadi. Kasih-Mu
Siapa di antara adik-adik merasa sudah menerima berkat-berkat Tuhan? Angkat tangannya, lambaikan tangannya. Ya, walaupun adik-adik di rumah tidak di gereja tapi tetap memuji Tuhan dengan bersukacita. Amin adik-adik. Ada sukacita di hatinya? Ada? Yuk kita nyanyi sama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Biar kasih Yesus ada dalam hati kita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Amin. Ada kasih Yesus di dalam hatiku. Sebab itu kita selalu bersukacita. Di hati tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, Yesus di hati. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan haleluya. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir melalui firman Tuhan. Karena itu supaya berkat Tuhan melalui firman Tuhan tidak hilang begitu saja dan
diambil oleh si jahat, kita harus mendengar dengan seksama, dengan penuh perhatian. Yuk kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang kami nikmati sampai saat ini karena Tuhan yang memberikan buat kami. Seperti berkat-berkat-Mu yang kami terima, semua daripada-Mu Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau pula yang bisa mengambil dari kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan senantiasa berkenan di hadapan Engkau, supaya kami bisa menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu dan mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami untuk kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Halo. Jumpa lagi sama Kak Dede di sini. Oke? Semangat semuanya? Semangat memuji Tuhan ya? Pasti semangat. Tadi sudah memuji Tuhan kita, ya kan? Tuhan Yesus itu baik. Oke, di sini Kakak mau menyampaikan firman Tuhan. Kakak mau menyampaikan cerita lagi. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita? Oke, semua sudah siap? Oke, good. Pasang telinganya baik-baik ya. Kakak mau bercerita tentang Salomo. Kita masih bercerita tentang Salomo nih adik-adik. Ya, kalau minggu lalu kan kita sudah mendengarkan cerita-cerita Salomo menjadi raja. Salomo meminta apa? Meminta hikmat adik-adik. Jadi Salomo menjadi orang yang paling berhikmat, kerajaannya damai. Nah, kerajaannya pada saat Salomo juga kaya sekali ya. Oke, kali ini kakak mau cerita tentang kunjungan Ratu Sheba. Jadi Ratu Sheba itu akan mengunjungi Salomo. Oke, begini adik-adik. Salomo ini kan raja yang sangat kaya raya nih pada zamannya, melebihi semua raja-raja yang ada pada saat itu ya. Nah, karena kekayaannya yang luar biasa itu, Salomo menjadi terkenal. Banyak orang-orang mau berjumpa dengan Salomo, mau menemui Salomo. Nah, coba adik lihat-lihat, adik pikir-pikir di rumah ya. Kira-kira adik-adik pernah gak sih ketemu sama orang yang kaya? Orang yang kaya sekali, uangnya banyak. Rumahnya kira-kira mewah sekali, besar. Mungkin ada lapangan sepak bola di dalam rumahnya ya. Ya kan? Nah, kira-kira adik-adik tahu dari mana selain lihat rumahnya yang besar, selain lihat mobilnya yang banyak mungkin. Mungkin juga orang itu punya apa ya? Punya sawah banyak. Punya apa lagi? Punya perusahaan banyak. Mungkin orang tersebut jadi kaya karena dia seorang pejabat yang penting, ya kan? Mungkin juga adik-adik dia kaya menjadi YouTuber terkenal, ya kan? Menjadi artis, menjadi penyanyi yang terkenal. Karena orangnya kaya, maka biasanya sih orang kaya tuh dihormati ya. Jadi banyak orang yang ingin ketemu dengan orang kaya tersebut. Jadi kayak kita nih kalau ngelihat YouTuber terkenal gitu kan, adik-adik sekarang sukanya pada sama YouTuber kan ya. Nah, kalau kita ngelihat orang yang terkenal, kita pasti hormat sama dia. Banyak kita ingin ketemu, kita ingin berkunjung adik-adik. Nah, sama seperti Raja Salomo. Raja Salomo itu juga orang kaya, dia dikunjungi oleh banyak orang penting, termasuk nanti Ratu Sheba yang akan mengunjungi Raja Salomo. Tapi nih adik-adik ya, nggak semua orang kaya tadi misalnya, tadi yang kakak sebutin apa? YouTuber tuh kan terkenal kan, orang yang punya perusahaan banyak, orang yang punya tanahnya banyak, sawahnya banyak, ya kan? Orang yang punya mobilnya banyak. Nah, nggak semuanya orang-orang kaya itu hidupnya senang, hidupnya gembira.
mereka tuh punya rasa khawatir. Rasa khawatir kenapa Kak? Rasa khawatir karena takut uangnya hilang, takut barangnya diambil sama orang lain. Gitu adik-adik, mereka hidupnya tidak tenang. Kalau mereka menggantungkan pikirannya, hatinya hanya kepada uang tadi ya, hanya kepada barang-barang. Berkatnya itu tidak membawa damai sejahtera, berkatnya tidak membawa sukacita. Berbeda dengan Salomo dan orang kaya yang diberkati sama Tuhan. Mereka merasakan juga damai sejahtera dan sukacita. Hidupnya mereka juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalau punya harta itu ya, kalau punya uang banyak gak disimpan sendiri. Buat aku semuanya, kamu gak boleh gitu, gak begitu adik-adik ya. Tapi dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, memberi ke orang lain. Begitu adik-adik. Nah, Salomo itu selain kaya raya, hidupnya penuh dengan damai sejahtera adik-adik. Dia diberkati sama Tuhan. Kita tahu dari mana sih Salomo tuh hidupnya penuh damai sejahtera terus diberkati sama Tuhan? Dari kitab-kitab itu kan. Kita bisa baca di Alkitab, di Raja-Raja itu ya. Nah, Salomo itu juga menulis satu kitab loh adik-adik di Alkitab. Apa itu? Nah, kitab Amsal. Ya, di situ kitab Amsal kumpulan tulisan dari Salomo, hikmat-hikmat Salomo tuh tertulis di situ semua. Nah, oleh karena Salomo itu menghormati Tuhan, Tuhan jadi memberkati Raja Salomo dan memberikan kekayaan yang luar biasa dan keamanan dalam negerinya. Jadi Salomo selain kaya yang luar biasa itu dia tidak perang aja terus adik-adik. Dia hidupnya tenang dan damai. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas Raja Salomo ya. Nah, penduduk Yerusalem ini bangga loh adik-adik dengan kota mereka karena pada masanya Raja Salomo kota Yerusalem tuh dibangun dengan sangat indah, ya kan? Lalu ada satu bangunan juga yang megah sekali. Itu apa? Pasti bisa tebak kan? Iya benar, Bait Allah. Bangsa Israel pada saat itu sedang membangun Bait Allah yang megah sekali ya, yang besar. Mereka bekerja selama 20 tahun. Waduh, bekerja membangun selama 20 tahun, kira-kira bangunannya kecil atau besar? Besar. Bagus atau jelek? Bagus. Ya kan? Jadi di dalam situ tuh ketika mereka sudah bangun Bait Allah, di situ mereka berdoa, di situ mereka menyembah Tuhan. Di situ bangsa Israel membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, yang karena bangunannya itu tuh Bait Allah besar dan megah, itu ceritanya kabarnya tentang ada bangunan yang megah itu, kabarnya tentang Raja Salomo yang penuh hikmat dan kaya sampai ke negeri-negeri yang jauh. Jadi banyak orang akan datang ke Yerusalem untuk melihat Bait Allah yang megah, untuk bertemu dengan Raja Salomo yang penuh hikmat gitu. Nah, selain bangunan Bait Allah yang megah, ada juga bangunan lain, Istana Raja. Wah, Istana Raja juga tidak kalah bagusnya adik-adik. Di situ di sekelilingnya ada banyak tanaman-tanaman, banyak pohon-pohon dari berbagai negeri. Nah, Salomo juga memelihara banyak binatang-binatang dan burung-burung yang bagus-bagus, yang mahal-mahal dari negeri-negeri yang jauh adik-adik. Jadi ketika para tamu berkunjung ke Istana Raja nih, mereka tuh melihat kebun-kebun, melihat tanaman, melihat semua yang bagus-bagus di Istana Raja Salomo ya. Nah, ketika tamu itu datang, seringkali Raja Salomo mengajak mereka untuk mereka berkeliling di Istana Raja. Lalu ketika berkeliling, Raja Salomo bercerita kepada mereka. Mereka itu tamu-tamunya pada heran adik-adik dengan setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh Raja Salomo itu penuh dengan hikmat. Setiap kata-kata yang dikeluarkan sama Raja Salomo itu tuh bijaksana adik-adik, tidak kata-kata yang kasar, tidak kata-kata yang jelek gitu kan, tidak perkataan yang sia-sia. Raja Salomo itu penuh hikmat adik-adik. Nah,
Setelah di luar tadi yang bagus-bagus, ada binatang, ada kebun, ada tanaman gitu kan. Di dalam istananya sendiri juga bagus banget. Banget bagusnya ya. Adik-adik kalau makan pakai apa? Pakai piring, ya kan? Piringnya dari keramik gitu ya, atau piring kaca gitu kan. Terus sendoknya, sendok biasa Kak gitu. Terus minum pakai gelas-gelasnya, gelas kaca mungkin atau keramik ya. Nah, di istananya Raja Salomo ini piringnya, peralatan makan minumnya terbuat dari emas. Waduh, kalau makan di atas emas gimana rasanya ya? Mungkin tambah enak kali makanannya. Gitu adik-adik. Saking mewahnya ya. Saking mewahnya itu peralatan makannya dari emas. Terus kursi-kursinya juga dari emas adik. Ada kursi rajanya itu dari emas ya. Terus bangunan-bangunannya sekelilingnya tuh banyak menggunakan kayu-kayu yang terbaik dan mahal. Oke? Nah, itu diisi dalam istana Raja Salomo dan di luarnya juga megah. Adik-adik, di kerajaan yang lain gitu kan, kerajaan yang lain namanya kerajaan Sheba, itu juga terdengar tentang hikmatnya Salomo, tentang kekayaannya Salomo. Nah, pemimpin negeri itu, kebetulan pemimpin negeri itu adalah seorang perempuan adik-adik. Jadi dia disebut apa? Kalau pemimpin kerajaan perempuan? Pinter, ratu, ya Ratu Sheba. Nah, Ratu Sheba ini mendengar tentang Salomo dan dia berpikir, benarkah demikian kalau Raja Salomo ini penuh hikmat dan kekayaan dari Tuhan? Aku ingin pergi mengunjungi Raja Salomo dan aku akan melihat sendiri apa yang kudengar ini tuh benar atau enggak ya. Jadi kemudian Ratu memanggil para pelayannya, dia memutuskan untuk pergi. Para pelayannya disuruh siap-siap, disuruh mempersiapkan kuda, unta gitu kan. Dan para pengawalnya juga disuruh siap-siap, dia juga membawa hadiah untuk Raja Salomo. Ya, dia siap-siap semua dan akhirnya rombongan Ratu Sheba ini pergi ke negeri Yerusalem ya kan, ke bangsa Israel, mau bertemu dengan Salomo. Oke, akhirnya setelah perjalanan yang jauh, sampailah mereka di Yerusalem. Kabarnya Ratu Sheba ingin ke Yerusalem sudah didengar oleh Raja Salomo. Jadi Raja Salomo mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Hari itu ketika kedatangan Ratu Sheba, gerbang kota Yerusalem dihias dengan sangat indah. Kota mereka juga dihias dengan indah. Jadi ketika Ratu Sheba masuk ke dalam kota Yerusalem, Ratu Sheba terkagum-kagum dengan kemegahan kota Yerusalem adik-adik. Dan juga apalagi ketika dia melihat bangunan itu, dia bertanya kepada pengawalnya, bangunan apa itu? Gitu. Lalu pengawalnya bilang, itu adalah bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Gitu. Di situ tempat bangsa Israel untuk menyembah Allahnya. Wah, Ratu Sheba sampai berhenti sejenak di perjalanan itu untuk melihat bait Allah. Dia masih memandang dari jauh ya. Dari jauh itu tuh bangunannya megah dan bagus sekali. Dia kagum gitu adik-adik ya. Nah, akhirnya sampailah Ratu Sheba ini ke istana raja dan disambut oleh Raja Salomo adik-adik. Di situ Raja Salomo sendiri yang menyambut Ratu Sheba ya. Dia itu datang kepada Raja Salomo, si Ratu Shebanya itu kan datang kepada Raja Salomo dan diajak berkeliling melihat seluruh isi istana raja, sama seperti tamu-tamunya yang lain adik-adik. Di situ Ratu Shebanya berkeliling di luar dulu kan, di halaman, karena halamannya juga bagus, dan diajak juga ke dalam, diperlihatkan seluruh isi istananya. Nah, sambil berkeliling itu mereka berbincang-bincang kan. Raja Salomo di situ bercerita tentang banyak hal, tentang bagaimana dia membangun bait Allah, tentang bagaimana mimpinya dia dulu gitu. Nah, setelah melihat itu semua, setelah melihat istananya, setelah melihat bait Allah, Ratu Sheba semakin percaya nih
apa yang dikatakan orang-orang itu benar. Kalau Raja Salomo itu adalah orang yang kaya dan penuh hikmat. Nah, ketika mereka duduk makan gitu kan, sudah waktunya makan nih. Ketika mereka duduk makan, si Ratu Sheba ternyata sudah mempersiapkan tes, adik-adik. Sudah mempersiapkan tes. Dia mau ngetes Raja Salomo. Bener gak sih penuh hikmat? Gimana cara ngetesnya? Jadi Ratu Sheba itu mempersiapkan teka-teki. Ya, dia mempersiapkan teka-teki, adik-adik ya. Jadi teka-tekinya itu ditanyakan kepada Raja Salomo. Wah, ternyata adik-adik, semua teka-teki yang dipertanyakan kepada Salomo dijawab. Akhirnya Ratu Sheba itu puas adik-adik dengan kunjungannya. Karena apa? Karena yang dikatakan orang-orang itu memang benar. Raja Salomo itu penuh hikmat. Raja Salomo itu hartanya juga banyak, penuh dengan kekayaan yang berlimpah-limpah. Ya. Nah, setelah itu Ratu Shebanya puas dengan kunjungannya. Dia berkata seperti ini, "Terpujilah Allah Tuhanmu yang mengasihi bangsa Israel." Itu. "Terpujilah Allah yang telah memilih dan mengangkat engkau menjadi raja yang adil dan benar." Gitu katanya Ratu Sheba, adik-adik. Jadi karena hikmatnya Salomo, karena kekayaannya Salomo, yang dipuji siapa? Tuhan, Allahnya kan? Karena sikapnya Salomo benar, hatinya Salomo benar. Salomo juga bilang kalau yang dia terima sekarang ini semuanya diberikan oleh Tuhan, adik-adik. Makanya Ratu Sheba berkata seperti itu, "Terpujilah Allah Tuhanmu yang mengasihi bangsa Israel." Oke? Nah, adik-adik, sesudah selesai nih kunjungannya, Ratu Sheba akhirnya memberikan hadiah yang banyak untuk raja. Nah, sekarang Raja Salomo yang heran karena hadiah yang diberikan itu nggak main-main, adik-adik. Hadiahnya banyak sekali, yaitu 4.000 kilogram emas. 4.000 kilogram emas. 1 kilo emas saja itu udah bisa bikin kita jadi orang kaya, ya kan? Apalagi 4.000 kilogram emas. Banyaknya. Ya, banyak sekali. Terus ada rempah-rempah juga. Ada batu-batu permata yang indah, semua diberikan kepada Salomo. Salomo juga memberikan sesuatu, adik-adik, kepada Ratu Sheba, memberikan hadiah yang layak, ya kan? Dan dia juga memberitahukan kepada ratu boleh meminta apa saja. Gitu, adik-adik. Dari kekayaannya Salomo. Gimana? Luar biasa nggak kekayaannya Salomo tadi? Ya kan? Sangat banyak, sangat besar. Nah, berkat yang besar itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikannya kepada Salomo. Karena apa? Karena Salomo mengasihi dan menghormati Tuhan. Selama Salomo menghormati dan mengasihi Tuhan, dia akan mendapatkan kehormatan, barang-barang gitu kan, pujian, dia akan mendapat kebijaksanaan, kerajaan yang besar, yang damai. Semua itu karena janji Tuhan kepada Salomo. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji pasti menggenapi, pasti digenapi, adik-adik ya. Oke, adik-adik, sampai di situ ceritanya ya, tentang kunjungan Ratu Sheba ke istana Raja Salomo. Dia juga melihat bait Allah ya, adik-adik ya. Jadi kalau Tuhan ingin memberikan berkat, pasti diberkati. Adik-adik mau terima berkat dari Tuhan? Mau. Kalau sudah terima berkat dari Tuhan, kita harus juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Mungkin ada teman kita yang sedang kekurangan, kita bisa belajar memberi. Oke. Nah, di akhir ini kakak mau adik-adik nanti mengumpulkan video lagi ya, video ayat hafalannya. Kita punya ayat hafalan. Ayat hafalannya Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya adik-adik ya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu nanti ayat hafalannya kalian bacakan dan tambah satu lagi. Dari ayat hafalan itu nanti adik-adik juga kasih kakak teka-teki.
Oke, nanti kakak jawab, kakak balas pakai video juga. Nanti kakak kasih contoh ya setelah ini. Kayak gini nih videonya nih. Shalom kak, saya mau menghafal ayat mas. Nama saya Dede, saya akan menghafalkan ayat mas di Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oh iya kak, saya punya teka-teki nih buat kakak. Teka-tekinya adalah bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas. Ayo dijawab ya kak. Dadah. Oke. Nah, udah lihat kan adik-adik videonya? Kayak gitu ya contoh videonya ya. Nanti adik-adik bikin kayak gitu, kirim ke kakak, nanti kakak jawab teka-tekinya adik-adik. Kalau benar, kasih jempolnya ya. Oke. Yuk, ingat jangan lupa cari teka-teki yang paling sulit. Oke, yuk kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa untuk menyudahi ibadah kita pada hari ini. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu Tuhan yang menjadikan kami kaya ya Tuhan. Bahwa janji-Mu Tuhan juga akan digenapi atas kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Salomo Tuhan yang menghormati Engkau Tuhan, yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau berkati kami Tuhan, Kau berkati anak-anak ya Tuhan, biar kami juga belajar Tuhan mengasihi Engkau dan menghormati Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memuji Engkau, kami juga sudah beribadah. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, anak-anak Shalom Kids dan seluruh kakak-kakak yang melayani. Kalian semua sudah beribadah dengan penuh sukacita, pasti menyenangkan hati Tuhan. Sekarang waktunya berdoa terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, ya, lalu arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi anak-anak-Mu. Mereka sudah beribadah dengan sukacita. Biarlah Tuhan selalu memberkati. Hai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Masa depanmu sungguh ada. Sekolahmu dibuat Tuhan berhasil. Engkau menjadi anak yang berprestasi. Tuhan melindungi engkau, melindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, melindungi engkau dari segala orang yang berniat jahat. Tuhan memberkati orang tuamu, Tuhan memberkati keluargamu, saudaramu, Tuhan memberkati masa depanmu. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani juga, Tuhan memberkati. Sekarang, terimalah berkat yang limpah dan sempurna, berkat kesehatan, perlindungan, berkat damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan berkat rohani semakin mengalami Tuhan dan bertumbuh di dalam iman. Turunlah berkat yang sempurna atas kalian semua dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.